Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Yasmin Aulia Putri dengan NIM 06021282328036 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada hari ini saya akan membacakan dan juga menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Coret-coret di dalam toilet karya Eka Kurniawan. Selamat menonton. Coret-coret di toilet karya Eka Kurniawan. Ia membuka pintu toilet sambil menikmati bau cat yang masih baru. Pintu ditutupnya kembali, dikunci dari dalam, dan beberapa waktu kemudian ia sudah berdiri di depan lubang kakus, membuka celana. Desis air memancar tercurah ke lubang kakus sambil menyebarkan bau amoniak, dan mimik si bocah menyeringai penuh kepuasan. Setelah semuanya tumpah, ia mengkopat-kapitkan apa yang dipegangnya dan disiram dengan beberapa tetes air dari gayung. Sisanya dicurahkan ke lubang kakus. Celana ditutup lagi. Bocah itu berumur 20 tahun, berpakaian gaya anak pang, dan terkagum-kagum dengan dinding toilet yang polos, baru dicat dengan warna krem yang centil. Ia merogoh tas punggungnya dan menemukan apa yang dicarinya, spidol. Dengan penuh kemenangan, ia menulis di dinding, "Reformasi gagal total, kawan. Mari tuntaskan revolusi demokratik." Pukul 7 pagi, ketika para mahasiswa belum membuat kegaduhan di ruang kuliah mereka, seorang bocah sudah menyerbu toilet yang terdapat persis di bawah tangga. Ia punya sedikit kelainan dengan salurannya. Tampaknya beser. Mungkin karena sering minum kopi atau jarang berolahraga. Setelah ritual paginya yang membosankan, ia menatap tulisan di dinding yang mencolok itu dengan gemas. Dengan sebuah pena, ia membuat tanda panah dari kalimat yang terbaca dan menulis, membalas, "Jangan memprovokasi. Revolusi tak menyelesaikan masalah. Bangsa kita mencintai kedamaian. Mari melakukan perubahan secara bertahap." Dan gadis itu kemudian muncul, seorang gadis tomboy yang konon suka bertualang. Ia mengenakan celana jeans ketat dan kaos oblong yang kedombrangan. Lubang lehernya kadang merosot, sekali dua kali mempertontonkan isinya yang tanpa bra. Ia benci saat pipis karena merasa repot harus membuka celananya. Pernah ia pipis sambil berdiri, mengikuti kebiasaan buruk anak laki-laki agar praktis, tapi hasilnya kurang memuaskan. Air menyebalkan itu tumpah kemana-mana, termasuk meleleh di celananya. Tapi hidup di dunia sudah ditakdirkan untuk pipis, maka pipislah ia di toilet yang sama, meskipun merepotkan. Dan seperti kebanyakan konsumen toilet, ia tertarik dengan coretan di dinding dan tergoda untuk ikut berkomentar pula. Dicarinya spidol di tasnya, tapi ia hanya menemukan lipstik. Maka menulislah ia dengan lipstik setelah membuat tanda panah. "Kau pasti antek tentara, antek orde baru, feodal, berjuis, reaksioner goblok. Omong kosong reformasi, persiapkan revolusi." 2 hari berlalu tanpa kejadian yang menghebohkan. Di toilet, sampai seorang anak yang lain masuk. Ia membuka celananya dan kemudian jongkok di atas kakus. Plung, plung. Terkejutlah ia dengan bunyi nyaring itu. Dibukanya keran air agar suaranya menyaingi bunyi plung-plung yang menjijikkan. Malu. Dan sambil menikmati saat-saat penuh bau itu,
Si bocah mulai membacai 3 kalimat yang tertulis di dinding. Ia tersenyum dengan tulisan terakhir dan membayangkan gadis macam apa yang menuliskannya. Setelah cebok, ia pun mengambil pena dan ikut berkomentar dengan penuh gairah. Hai gadis, aku suka gadis revolusioner. Mau kencan denganku? Kemudian di siang bolong, muncullah seorang gadis lain dan dari jenis yang lain. Seorang hedonis yang suka dandan. Tas mungilnya yang sungguh-sungguh mungil, penuh dengan tetek bengek alat perang seorang gadis ganjen. Dan kemunculannya di toilet jelas tak semata-mata untuk pipis atau bikin konser plung-plung, bahkan tidak pula untuk sekedar cuci tangan dan meludah. Ia hampir setiap hari berkunjung ke toilet, tak lain dan tak bukan untuk merenovasi wajahnya yang berantakan setelah beberapa jam terkucil-kucil. Ia kurang percaya diri dan tentunya harus berdandan. Si gadis berdiri di samping bak mandi, menatap bayangan wajahnya di cermin mungil yang ia genggam. Ditaburi wajahnya yang mesum dengan pupur agak tebal, lalu seputar matanya dihiasi lagi dengan eyeshadow. Tak lupa perona pipi, rambutnya yang acak-acakan, disisirinya lagi, dipasangi bando, jepit, dan pita sekaligus. Bibirnya yang sudah pucat disapu pula dengan warna merah menyala, semerah bendera nasional, dan ketika itulah ia membaca segala unek-unek orang di dinding. Sambil tertawa centil, ia ikut menulis, juga dengan lipstik. Mau kencan denganku? Boleh. Jemput jam 9 malam di kafe. NB, jangan bawa intel. Entah hari yang keberapa setelah toilet tampil dengan cat barunya, muncullah ke toilet tersebut seorang laki-laki. Tubuhnya besar dan agak tinggi dengan rambut pendek sisa digundul. Kumis dan janggut tipis menghiasi mukanya yang putih. Di telinga kirinya tergantung anting-anting norak dan lehernya diganduli 4 atau 5 kalung. Kemeja yang dikenakannya model longgar dari kain jembutan dan celana baggy. Orang kalau melihatnya pasti menduga ia seorang homo, meskipun agak sulit untuk membuktikannya. Bahkan melalui apa yang kemudian ditulisnya di dinding, yang merupakan ungkapan politis ideologisnya, ia tetap tidak bisa dipastikan apakah sungguh-sungguh punya kecenderungan seksual itu atau tidak. Beginilah apa yang ia tulis. Kawan, kalau kalian sungguh-sungguh revolusioner, tunjukkan muka kalian kalau berani. Jangan cuma teriak-teriak di belakang, bikin rusuh. Dasar PKI. Seminggu kemudian berlalu tanpa ada orang yang berani masuk ke dalam toilet tersebut, gara-gara suatu peristiwa yang menyebalkan. Ada seorang oknum, pasti bangsat keparat yang kurang moral, dan dikutuk oleh hampir semua pelanggan setia jasa-jasa toilet yang bikin ulah menjijikkan. Entah hari apa dan jam berapa, ia masuk toilet dan segera saja menghujani kakus dengan roket-roket yang keluar dari pantatnya. Gobloknya, ia kemudian keluar begitu saja, tanpa membersihkan sampah-sampah keparatnya yang menumpuk saling berpelukan di lubang kakus. Siapapun yang kemudian masuk setelah itu bisa dipastikan kehilangan selera untuk apapun di dalam toilet. Semua orang menghindarinya. Semua. Tidak. Ternyata ada juga anak sinting yang masuk ke toilet itu dengan sadar. Kejadiannya di saat jam-jam kuliah sedang berlangsung. Dan anak itu meluncur dari ruang kuliah sambil memegangi bagian depan celananya. Takut kebobolan. Ia masuk ke toilet pertama di lantai atas, terisi. Toilet kedua juga terisi. Toilet pertama lantai bawah juga terisi. Kakinya mulai gemetaran, lompat sana lompat sini, mempertahankan diri jangan sampai jebol di ruang dan waktu yang tidak semestinya. Karena sudah tidak tahan, maka masuklah juga ia ke toilet
Sialan itu. Dalam satu gerakan tergopoh, ia berdiri dengan pasrah. Dan wush! Selama itu ia tahan napas dan memejamkan mata. Namun kemudian, ia memutuskan untuk melakukan suatu tindakan heroik guna mengakhiri sumber horor di toilet ini. Masih sambil memejamkan mata dan menutup hidung, ia mengguyur lubang kakus, menyerang onggokan-onggokan yang nyaris sudah tanpa bentuk, hingga semuanya larut dan menghilang. Si bocah merasa lega, dan mulailah ia membaca pesan-pesan di dinding dengan kemarahan yang tersisa dari tragedi yang baru saja terjadi. Ia ambil spidolnya, warna biru, dan segera ikut menulis. Ini dia reaksioner brengsek yang ngebom tanpa dibanjur. Jangan-jangan tak pernah cebok pula. Kawan, aku memang PKI, penggemar komik Indonesia. Kau mau apa, Semua orang tahu belaka, toilet itu dicat agar tampak bersih dan terasa nyaman. Sebelumnya, ia menampilkan wajahnya yang paling nyata. Ruangan kecil yang marginal, tempat banyak orang berceloteh. Dindingnya penuh dengan tulisan-tulisan konyol yang saling membalas tentang gagasan-gagasan radikal progresif, tentang ajakan kencan mesum, dan ada pula penyair-penyair yang puisinya ditolak penerbit menuliskan seluruh masterpiece-nya di dinding toilet. Dan para kartunis amatir ikut menyemarakkannya dengan gagasan-gagasan The Toilet Comedy. Hasilnya, dinding toilet penuh dengan coret-coret nakal, cerdas maupun goblok, sebagaimana toilet-toilet umum dimanapun, di terminal, di stasiun, di sekolah-sekolah, di stadion, dan bahkan di gedung-gedung departemen. Karena kemudian menjadi tampak kumuh, sang dekan sebagai pihak yang berwenang di fakultas memutuskan untuk mengecat kembali dinding toilet. Maka terhapuslah buku harian milik umum itu. Tapi seperti yang kemudian diketahui, tulisan pertama mulai muncul, lalu ditanggapi oleh tulisan kedua, dan ramailah kembali dinding-dinding toilet dengan ekspresi-ekspresi yang mencoba menyaingi kisah-kisah relief di dinding candi. Kenyataan ini membuat gelisah mahasiswa-mahasiswi alim yang cinta keindahan, cinta harmoni, dan menjunjung nilai-nilai moral dalam standar tinggi. Salah satu mahasiswa jenis ini kemudian masuk toilet dan segera saja merasa jengkel melihat dinding yang beberapa hari lalu masih polos sudah kembali dipenuhi gagasan-gagasan konyol dari makhluk-makhluk usil. Ia bukan seorang vandalis dan tak pernah berbuat sesuatu yang merusak, tapi kali ini ia menjadi tergoda luar biasa. Tentu saja karena jengkel, maka ia pun ikut menulis, walau hatinya nyaris menangis. Kawan-kawan, tolong jangan coret-coret dinding toilet. Jagalah kebersihan. Toilet bukan tempat menampung unek-unek. Salurkan saja aspirasi Anda ke bapak-bapak anggota dewan. Alkisah, di bawah tulisan si mahasiswa alim itu, tertulislah puluhan komentar dalam 1 minggu. Hampir 100 setelah 1 bulan kemudian. Tak jelas siapa saja yang telah ikut menulis, membuat dinding toilet semakin berubah wajah, kembali ke hakikatnya yang paling kumuh. Tanggapan-tanggapan atas usul si mahasiswa alim ditulis dengan beragam alat: pena, spidol, lipstik, pensil, darah, paku yang digoreskan ke tembok, dan ada pula yang menuliskannya dengan patahan batu bata atau arang. Betapa inginnya mereka menanggapi, sehingga berlaku pepatah secara sempurna. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tulisan pertama berbunyi, "Aku tak percaya bapak-bapak anggota dewan. Aku lebih percaya kepada dinding toilet." Tulisan kedua berbunyi, "Aku juga." Dan 100 tulisan tersisa juga hanya menulis, "Aku juga."
Nah, kawan-kawan, setelah membaca cerpen tadi, saya dapat menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen karya Eka Kurniawan tadi, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Di dalam cerpen ini terdapat tokoh bocah pang yang tergabung pada dinding toilet polos, mahasiswa yang ingin membuang hajat, gadis tomboy yang suka berpetualang, dan anak yang tertarik dengan tulisan di dinding toilet. Lalu latar waktunya ini bercerita saat mahasiswa memperdebatkan reformasi, pergerakan revolusi, dan kebijaksanaan pemerintah yang sedang terjadi pada saat itu. Lalu terdapat sudut pandang pengarang, yaitu menggunakan sudut pandang persona pertama, menggunakan variasi aku dan juga kritikku. Tema cerpen ini menceritakan tentang mahasiswa yang memperdebatkan reformasi, pergerakan revolusi, dan kebijaksanaan pemerintah. Alur cerpen ini menceritakan tentang mahasiswa yang memperdebatkan reformasi, pergerakan revolusi, dan kebijaksanaan pemerintah. Yang terakhir, amanat dari cerpen ini yang bermakna tentang pentingnya mencintai perdamaian dan melakukan perubahan secara bertahap. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Cerpen Coret-Coret di Toilet karya Eka Kurniawan ini syarat akan unsur ekstrinsik yang mencerminkan kondisi sosiologis pada masa transisi, di mana toilet menjadi ruang publik alternatif bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka di tengah perdebatan sengit tentang reformasi yang sedang berlangsung. Semangat pergerakan revolusi dan juga kebijakan pemerintah yang represif. Coret-coret di dinding toilet ini menjadi simbol perlawanan, merekam beragam pandangan mahasiswa, mulai dari tuntutan perubahan politik, kritik terhadap kekuasaan, hingga ekspresi kekecewaan dan harapan, serta berfungsi sebagai propaganda bawah tanah untuk menyebarkan ide-ide revolusioner dan juga membangkitkan semangat perlawanan, karena mengingat kebebasan berpendapat dan berekspresi dibatasi oleh pemerintah pada masa itu. Apresiasi saya yaitu cerpen Coret-Coret di Toilet karya Eka Kurniawan ini adalah sebuah karya yang sangat brilian dan juga penuh keberanian, berhasil mengangkat toilet sebagai panggung ekspresi yang kuat yang bisa mempresentasikan kondisi sosial pada masa transisi dengan baik melalui coret-coret yang merefleksikan gejolak masyarakat, perdebatan mahasiswa tentang reformasi, semangat pergerakan revolusi, dan represi pemerintah dengan gaya bahasa yang khas, lugas, dan terkadang satir. Menyampaikan kritik sosial yang tajam melalui simbolisme yang kuat dapat membuktikan bahwa sastra dapat menjadi alat yang ampuh untuk merekam sejarah dan menyampaikan kritik sosial. Nah, sudah saya bacakan cerpen Coret-Coret di Dinding karya Eka Kurniawan dan juga sudah saya sebutkan juga unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Berakhirlah sudah video pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di video selanjutnya yang dapat memotivasi teman-teman sekalian. Saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan juga typo pada saat pembacaan cerpen tadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.